Tapi setiap kali bencana terjadi, memakan jumlah korban, magnitudenya besar, seolah-olah ini akan jadi sebuah hajatan baru buat insan pers. Ini kayak pengakuan dosa dan bersalah ya. Halo pembaca Babe, Mbak Uni, apa kabar? Hey. Segmen 2. Segmen 2 ya. Jadi, tapi enak, gue cuma mau ngomong aja, Rif, enak ya di masa pandemi. Salah satu yang enak tuh kalau siaran dan pakai masker nggak perlu dandan ya. oh iya, nggak kelihatan. Dan gue nggak perlu merorong segala macam karena percuma. Kalau cowok nggak usah ini Mbak, nggak usah jenggotannya nggak usah dicukur. Hikmah siaran di masa pandemi. Kalau lagi nggak pandemi, nggak pakai makeup, bencana. Bencana. Nah, ngomong-ngomong bencana Mbak, kita ini kan hidup di cincin api, ring of fire, gunung meletus, gempa bumi, itu bukan satu hal yang aneh lah buat kita. Tapi setiap kali bencana terjadi, memakan jumlah korban, magnitudenya besar, seolah-olah ini akan jadi sebuah hajatan baru buat insan pers. Dan namanya hajatan, ada yang pesta pora, tapi lupa sama rambu-rambu. Kalau Mbak Uni lihat sekarang, rambu-rambu itu sebenarnya bagi orang media masih ada apa nggak sih? Masih. Jadi gini, aku sih harus mengapresiasi bahwa gini, aku main di media sosial aktif, mungkin kamu juga sejak kira-kira 2009, 2010 ya. Dan saya ingat karena waktu itu masih di TV, jadi yang paling dihajar banget nih kalau lagi liputan bencana tuh kita, TV. Karena apa, kita live kan, sehingga wah tiba-tiba gambar jenazah, darah-darah, itu tidak terhindarkan. Jadi nggak cepet, banyak atau banyak yang waktu itu masih belum sadar kode etik jurnalistik atau P3SPS sehingga di roll aja, karena di situ minutes by minutes-nya tinggi ya. Nah, kemudian wawancara, gimana perasaan bapak, anak bapak meninggal? Untung nggak dijawab saya, menurut lo, gitu kan? Untung bapaknya nggak gitu, tapi lo itu aja sih sini. Iya, nah, jadi itu tuh menimbulkan kemarahan kepada kita ya. Jadi wartawan bukan TV kayak yang di online atau di koran cetak, mungkin nanyanya sama, tapi nggak kelihatan karena nggak live. Nah, aku ngelihat bahwa ini thanks to public ya. Jadi memang era digitalnya yang membedakan dengan era sebelum digital adalah interaktivitas dan kontrol publik itu jadi lebih ketat. Dan itu memaksa kita semuanya, media, untuk mematuhi kode etik, belajar P3SPS. Jadi kalau kamu tanya per hari ini, karena kita lagi ngomongin dalam rangka Hari Pers Nasional 2021, membaik meskipun belum 100% nggak ada kesalahan, tapi at least kalau misalnya di menit-menit pertama itu breaking news itu kan selalu menit-menit pertama itu hektik ya, tapi begitu ada koreksi langsung baik. Kalau ngelihat sekarang sumber dari produksi berita-berita baik yang mainstream atau yang content creator, itu kan juga ada di dalamnya citizen journalism, Mbak. Para orang-orang yang pewarta netizen yang merekam seperti itu. Kalau kita di mainstream, kita udah tahu lah jawabannya. Kita punya serangkaian verifikasi, rules ya. Tapi kalau untuk warga masyarakat yang pada akhirnya akan berpartisipasi, menurut Mbak Uni ada nggak yang bisa di-share apa yang pada dasarnya harus dilakukan? Karena biar bagaimanapun komunikasi kita lewat WA group atau segala macam itu juga merupakan salah satu proses mendapatkan informasi juga kan? Di masyarakat kita itu, karena kita di dunia digital tuh ada namanya FOMO, fear of missing out. FOMO. Jadi kita nggak mikir, pokoknya kita pengen menjadi bagian dari yang ngasih tahu keluarga kita atau teman kita duluan, eksklusif, tanpa punya kemampuan untuk verifikasi seperti yang dilakukan oleh media. Nah itu yang terjadi. Nah
Yang menurut aku yang mereka tidak sadari itu adalah kita ini jurnalis itu salah satu yang penting adalah setiap kali kita melakukan kerjaan jurnalistik doing no harm. Jangan sampai produk kita itu membuat ada orang lain yang sengsara atau lebih trauma. Misalnya tadi contohnya kalau jurnalisme bencana tuh kalau ada footage, video atau gambar, satu dia misalnya benar, misalnya dari yang jatuhnya Sriwijaya Air SJY 182 benar nih karena dapatnya dari Basarnas, berdarah-darah apa segala macam. Tapi perlu apa nggak sih? Nah itu karena kalau misalnya katakanlah diksi aja. Saya tuh di IDN Times tuh kita nggak boleh menggunakan kata bangkai pesawat. Karena apa? Ya itu menimbulkan kengerian, trauma. Meskipun itu bisa trafficnya bisa naik kalau itu ditaruh di judul. Dan jauh dari empati. Jadi sampai ke diksi aja, jangankan gambar. Sampai ke diksi aja mesti kita pikirin gitu. Jadi kita ngobrol kalau misalnya salah satu penumpang itu adalah kita atau keluarga kita yang kita sayangi, apakah kita mau media itu memuat bangkai ya? Jadi kalau pesawatnya aja dibilang bangkai, berarti penumpang di dalamnya bangkai juga dong. Nah itu adalah bagian-bagian yang tidak menunjukkan empati menurut gue ya. Itu sih Mbak, kayak kami di Metro itu kadang-kadang kita kembali lagi ke pertanyaan, perlu nggak sih? Gitu. Kita sudah punya kemampuan untuk bisa mendeskripsikan lewat kata-kata, apakah harus misalnya ada potongan tubuh itu kita expose gitu. Jadi serpihan mayat. Serem kan? Bagian tubuh kita bilang ya. Bagian tubuh aja. Jadi itu aja udah serem kadang-kadang kalau bayangin. Ya, serpihan mayat itu ngebayangin bahwa jadi itu menimbulkan buat anaknya kengerian. Kita yang baca pun jadi kurang nafsu makan kalau pas lagi makan. Jadi sebetulnya aku tuh bilangnya gini, Rif. Udahlah kita kalau nggak pakai bangkai atau serpihan mungkin pembaca kita kurang 20.000. Ya nggak apa-apa deh, insya Allah kita dapat pembaca dari yang lain. Tapi kita tidak menjadikan keluarga korban itu korban kedua kali. Satu, korban dari bencananya sendiri, tragedi. Kedua, korban dari pemberitaan media. Ya kan? Nah, Mbak, kalau kita sekarang lihat ya, kan masing-masing media pasti punya tujuan. Selain eyeballs, rating, AdSense dan lain-lain. Ujung-ujungnya demi indikator-indikator tersebut kita akhirnya lupa atau sengaja meninggalkan standard of decency itu kita tinggalin. Menurut Mbak Uni, kita sama-sama tahu pasti ada. Kita tahu teman-teman kita ada yang lakukan itu. What do you think about that? Gini, saya ngeliat nih. The beauty of social media itu adalah wisdom of crowd. Jadi tadi aku bilang di awal kontrol dari media sosial itu makin gede. Nah media yang punya track record untuk nggak peduli, nggak empati apa segala macam, perlahan-lahan pasti akan ditinggalkan. Justru kita harus gimana caranya confident untuk tidak terjebak dalam judul-judul atau konten atau diksi yang sensasional. Enggak, kadang-kadang saya kan melihat beberapa ini Mbak, artikel-artikel online yang saya tahu itu clickbait gitu ya. Tapi saya buka juga gitu. Kita bilang sebagai wartawan, gue harus buka untuk tahu bahwa itu salah. Nah, itu saya yang tahu bahwa itu clickbait dibuka juga. Tapi orang lain gimana gitu yang bahwa mereka cuma sesederhana clicking aja, tapi di balik itu kan ada keuntungan yang pada akhirnya dinikmati oleh orang-orang yang mereka dengan sengaja mengesampingkan beberapa prinsip decency itu. Yang menarik nih mungkin pengalaman terbaru kita nih, Rif. Kan? SJY 182 terjadi pada saat pandemik. Tingkat kesulitan yang dialami oleh teman-teman dan bahaya ngeliput ke lapangan itu jauh-jauh nggak pernah sebesar ini. Karena biasanya paling kita berhadapan dengan cuaca. Ini kan berhadapan dengan musuh yang nggak kelihatan, virus. Gimana pengalaman waktu teman-teman di Metro ngeliput SJY? Oh ya, meskipun semua orang back office sudah
di rumah, tapi kita dari sisi kru redaksi kita kan terus jalan. Nah, dari sisi itu kita merasa bahwa ya protokol kesehatan tuh nggak bisa diremehkan. Dan testing itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat kita secara disiplin kita lakukan pada setiap orang. Agak mahal memang, tapi ya mau diapain lagi, karena ini urusannya sekarang bukan urusan kesehatan, tapi urusan nyawa. Dan kalau ditanya bagaimana, ya mau nggak mau kita harus jadikan ini sebagai bagian dari SOP baru. Jadi saya benar-benar bisa berempati ya sama teman-teman. Di satu sisi mereka ngejar berita, nggak mau ada yang ketinggalan dari outlet yang lain. Tapi di sisi lain, satu hal yang harus mereka perhatikan adalah protokol kesehatan, dan itu pasti sulit dilakukan. Sementara kalau di kantor kita kebagian deg-degannya aja. Kebagian deg-degan, jadi nemenin di WhatsApp group ya. Nah, tapi intinya memang gini, peliputan bencana itu tadi satu, empati. Jadi sebetulnya jurnalis itu dengan semangat menjalankan kode etik jurnalistik itu harus doing good quality of journalism. Tetapi memang ada jenis-jenis peliputan yang memerlukan extra effort, terutama ekstra empati. Jurnalisme meliput bencana, meliput kejahatan asusila, ya, ngeliput anak, ngeliput perempuan, ngeliput konflik. Itu adalah beberapa yang paling penting yang sering kita alami di Indonesia yang memerlukan ekstra empati ya menurut aku. Jadi kalau kita aku ingat almarhum Pak Yaakob itu ngingetin, sebelum publish, kita mesti tanya dulu sama hati nurani kita nih. Sediakan 1 menit aja. Ini kira-kira kalau gue publish dari segi judul, gambar, itu kira-kira ya tadi, kalau itu menyangkut orang yang kamu kenal, kamu sayangi, kira-kira apa dampaknya buat mereka? Nah, Mbak Uni, kita kan kadang-kadang lupa ya, hiruk pikuk kita melakukan peliputan terhadap bencana, tapi kita nggak sentuh pasca bencananya. Kita nggak address tentang upaya mitigasi gitu ya, karena apalagi di Indonesia yang namanya gunung meletus, gempa bumi, segala macam itu udah jadi hal yang rutin. Untuk kalangan kita, media, seberapa jauh sih kalau menurut Mbak Uni perhatian kita terhadap mitigasi sama pasca bencana, peliputan-peliputannya? Jujur, agar lesson learn-nya dapat gitu loh. Jujur, Rif, ini kayak pengakuan dosa dan bersalah ya. Untuk semua hal kita ini suka hit and run. Begitu rame-ramenya udah selesai, 2 minggu, abis itu kita udah pindah ke isu yang baru lagi. Dalam bencana juga sama. Jadi, sekarang aja deh. Apakah sekarang kita masih menulis tentang keselamatan dunia penerbangan? Pasca dari SJV. Nah, jadi kita memang ngeliputnya tuh pas rame-ramenya aja, sampai evakuasi selesai. Banjir juga sama. Tsunami juga sama. Jadi di Hari Pers 2021 ini saya ingin mengaku bersalah karena suka gampang berpindah ke lain isu dan melupakan yang kamu tadi sebut, mitigasi. Nah, ini adalah introspeksi bahwa media itu nggak cuman diharapkan meliput pada saat kejadian, tetapi juga mitigasi. Ya.